Segera cek info terbaru resmi dari CS Prakerja. Ciri-ciri akun prakerja yang berpeluang lolos dan tidak lolos di gelombang ke-23 ini. Nah, kira-kira seperti apa sih ciri-cirinya? Apakah akun prakerja kalian termasuk ke dalam ciri-ciri akun prakerja yang berpeluang lolos di gelombang ke-23 ini? Atau malah sebaliknya, akun prakerja kalian tuh termasuk ke dalam ciri-ciri akun prakerja yang dipastikan tidak lolos di gelombang ke-23 ini? Oke, baik, lebih jelas kita akan bahas lah ini secara lengkap, jelas dan tuntas. Jadi seperti biasa dulu, sebelum kita lanjut dan masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk teman-teman semua nggak usah segan, luangkan waktu kalian untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kalian semua nggak akan rugi sama sekali. Kalian akan terus bahas dan juga terus update informasi seputar program kartu prakerja ya. Oke, baik teman-teman semua, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini dia informasi langsung yang disampaikan oleh CS Prakerja. Selamat sore, program Kartu Prakerja dengan Alda bisa dibantu. Ya, sore Kak, ini saya mau tanya-tanya untuk informasi seputar kartu prakerja gelombang ke-23 Kak. Sebelumnya mohon maaf, saat ini kami terhubung dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Aldi, Kak. Ada yang dapat kami bantu Bapak Aldi? Ini mau tanya juga informasi seputar gelombang ke-23 ya, Kak. Dan sekarang ini gelombang ke-23 tinggal menunggu gelombang YouTube saja ya, Kak? Benar ya? Benar sekali, benar. Oh, dan untuk penutupan gelombang ini ditunggu aja ya, Kak, gitu? Benar Bapak. Untuk itu, namun kami bisa sarankan mengikuti saja akun media sosial resmi kami di Instagram @prakerja_go.id dan di Facebook dengan nama Kartu Prakerja. Nanti akan pertama kali diinformasikan di sana. Oh gitu. Dan sekarang ini status keterangan di dashboard Prakerja menunggu gelombang YouTube dan pendaftaran itu sudah diterima. Itu artinya apa ya, Kak? Apakah kita bisa ikut diseleksi nanti dalam kelulusan Prakerja atau gimana ya, Kak? Untuk saat ini apabila sudah berhasil klik gabung gelombang pada dashboard prakerjanya, kemudian pada dashboardnya keterangannya menunggu untuk gelombang ditutup, jadi mohon ditunggu saja terlebih dahulu. Untuk hal tersebut berarti sudah masuk dalam evaluasi kami. Mohon ditunggu saja sampai gelombang ditutup. Nanti apabila sudah ada untuk informasi pengumuman lolos atau tidaknya, apabila Bapak lolos akan mendapatkan SMS notifikasinya atau juga melalui email. Namun apabila tidak lolos, mohon kesediaannya lakukan pengecekan pada riwayat gelombang yang ada pada dashboard prakerjanya saja. Oh gitu ya, Kak. Jadi nanti kok emang nggak lolos itu ada alasan kenapa kita nggak lolos di gelombang ke-23 ini ya, Kak? Benar sekali. Terus ini saya mau nanya juga, ini proses penyeleksian pria ini kayak gimana ya, Kak? Untuk proses penyeleksiannya, di sini dilakukan oleh sistem kami, Bapak, yaitu sistem randomisasi dan juga ada kuota dari tiap daerah. Namun untuk kuotanya tidak bisa diberitahukan atau diinformasikan karena setiap daerah memiliki kuota yang berbeda-beda. Oh, jadi sekarang ini mempunyai batasan kota di provinsi masing-masing yang tidak bisa ditentukan ya, Kak. Jadi kita ini diseleksi berdasarkan provinsi sesuai dengan data kita masing-masing gitu ya, Kak. Benar sekali. Yang terpenting adalah belum pernah menerima bantuan sama sekali dari nantinya prakerja. Oh, jadi yang belum menerima bantuan maka berpeluang untuk bisa lolos ya, Kak, di kartu prakerja. Iya, benar sekali Bapak Aldi. Oh, terus Kak, yang mungkin pas di tahun lalu itu ada alasan gagal lolos karena sudah mendapatkan bantuan, itu gimana, Kak? Apakah ada berpeluang lolos atau mungkin udah nggak ada bisa lolos lagi, Kak, karena sudah mendapatkan bantuan, itu gimana ya, Kak? Baik, sesuai dengan peraturan dari pemerintah atau dari Kemenko Perekonomiannya yang ada pasalnya juga, maka untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya bisa satu kali saja Bapak. Apabila sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan, mohon maaf sekali kecil kemungkinannya untuk lolos di gelombang kartu prakerja. Oh, berarti kecil kemungkinan, bukan nggak lolos, berarti masih bisa ikut gabung gelombang ya, Kak, gitu? Benar sekali, untuk sistemnya akan tetap bisa gabung gelombang, namun untuk lolosnya belum bisa dipastikan apakah lolos atau tidaknya. Oh gitu, Kak. Tapi Pak, banyak sekali yang mungkin di sistem itu dia tidak menerima bantuan tapi terlacak dan tertulis menerima bantuan. Nah, itu gimana ya, Kak? Untuk saat ini dikarenakan dipilihnya sesuai dengan sistem kami, jadi kami juga tidak bisa memastikan apakah menerima bantuan seperti bansos atau yang lainnya masih bisa atau tidak terterima di kartu prakerja Bapak. Oh, oke, Kak. Dan ini saya punya juga, nantinya kok sudah lolos prakerja, maka nanti akan ada aturan baru nggak kayak sama dengan yang sebelumnya? Karena ada beberapa perubahan ya di tahun 2022 ini, termasuk pelatihan, atau sama aja, Kak, di tahun sebelumnya?
Untuk saat ini prosesnya masih sama Bapak. Apabila sudah berhasil lolos gelombang, nantinya akan mendapatkan saldo pelatihan sebesar 1 juta rupiah untuk digunakan maksimal 30 hari terlebih dahulu untuk pelatihan yang pertama. Nanti setelah seluruh rangkaian pelatihannya sudah selesai, akan secara otomatis muncul pada dashboardnya untuk jadwal insentifnya. Jadi sejauh ini masih sama untuk peraturannya, namun mungkin yang berbeda nanti batas pembelian pelatihannya maksimalnya hanya maksimal penyelesaiannya saja. Oh, oke Kak. Berarti Kak, intinya sekarang ditunggu aja sampai gelombang itu dan ditunggu pengumuman juga ya Kak. Karena nanti kalau udah pengumuman maka akan muncul lolos atau tidak kita di dashboard prakerja masing-masing akun prakerja sendiri gitu ya Kak. Benar sekali, mohon ditunggu saja untuk proses evaluasinya juga ya. Oh, oke Kak, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Untuk informasinya yang diberikan apakah sudah cukup jelas Bapak Aldi? Sudah cukup jelas Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih kembali. Ada lagi yang dapat kami bantu? Nanti saya akan tanyakan lagi Kak. Apabila tidak ada lagi, sebelumnya mohon maaf, setelah ini akan kami alihkan ke mesin pesan suara. Mohon kesediaannya tekan 1 apabila puas dengan pelayanan kami, tekan 2 apabila tidak untuk survei kepuasan pelanggan. Terima kasih Bapak Aldi telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Nah, teman-teman semua, jadi itulah informasi langsung yang disampaikan oleh CS Prakerja, bahwasanya kita simpulkan untuk ciri-ciri akun prakerja yang berpeluang lolos di gelombang ke-23 ini, maka adalah ciri-ciri di mana akun prakerja memang sama sekali belum menerima bantuan lain dari pemerintah. Jadi buat kalian yang memang sama sekali merasa belum menerima bantuan lain dari pemerintah, maka berpeluang sangat-sangat besar sekali untuk kalian lolos di Kartu Prakerja 2022 dan di gelombang ke-23 ini juga. Dan sebaliknya juga, sedangkan untuk yang akun prakerja dan juga yang merasa sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan Kemensos, bantuan BPUM atau apapun itu tentang bantuan pemerintah lainnya, nah maka kecil kemungkinan teman-teman ya, ingat kecil kemungkinan untuk diloloskan di Prakerja 2020 termasuk di gelombang ke-23 ini. Karena dari prakerja sendiri juga untuk kriteria yang diprioritaskan untuk bisa lolos di gelombang ke-23 tentunya yang masih belum menerima bantuan lain dari pemerintah. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa sudah mendapatkan bantuan lain, ini kecil kemungkinan lolos, dan ini bukan berarti kalian tidak lolos ya, namun kecil kemungkinan lolos, dan ini juga bisa lolos namun kecil. Namun teman-teman gak perlu khawatir, apa salah kalian untuk klik ikut gabung gelombang, mata rezeki kalian walaupun sudah menerima bantuan lain, maka kalian bisa saja dipastikan untuk bisa lolos di Kartu Prakerja tahun ini atau di gelombang ke-23 ini juga. Nah, jadi buat teman-teman semua, mari sama-sama kita doakan agar kita sama-sama semua bisa diloloskan di prakerja tentunya di gelombang ke-23 ini. Oke, baik teman-teman semua, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasi dapat bermanfaat bagi kita semua juga. Jadi buat kalian kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Dan seperti biasa, terakhir buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kalian semua nggak akan rugi sama sekali. Channel akan terus bahas dan juga terus update informasi seputar program Kartu Prakerja. Oke, baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Aku ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.